grafika. Yang pertama yaitu pengertian dari grafika. Apa sih grafika? Grafika adalah presentasi visual pada sebuah permukaan seperti dinding, kanvas, layar komputer, kertas, ataupun batu yang bertujuan untuk memberikan tanda, informasi, ilustrasi, atau untuk hiburan. Grafikasi dapat juga diartikan sebagai gambar dan teks yang ditampilkan pada bidang data yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Contohnya itu adalah sebagian yaitu foto, gambar, line art, grafik, diagram, dan masih banyak lainnya. Dalam kamus KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, kata grafis sering dikaitkan dengan seni grafis atau printmaking dan desain grafis atau desain komunikasi visual. Salah satunya, grafika merupakan informasi verbal yang menggunakan gambar untuk menunjukkan informasi. Kata grafika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu grepos yang artinya adalah gambar atau tulisan. Selain itu, grafika merupakan suatu teknik atau cara penyampaian pesan, gagasan, informasi, pikiran, pesan, perasaan melalui penggandaan dengan cara dicetak dan disajikan kepada halayak. Kedua yaitu tentang perkembangan grafika. Asal mulanya usaha grafika yaitu dimulai sejak zaman dahulu yang berupa lukisan prasejarah atau lukisan gua prasejarah. Yang pertama kali yaitu di Sulawesi Selatan, di Maluku, Kalimantan, Papua, dan terdapat lukisan prasejarah yang berasal dari ribuan tahun sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, produk grafika juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi cetak. Oleh karena itu, sekarang sistem produksi cetak yang terbaru yaitu komputer to print atau CTP, yang berarti suatu sistem yang mengolah model atau barang cetakan dalam satu sistem dan menggabungkannya dengan mesin cetak atau langsung diproduksi. Gambaran umum fungsi dan jenis barang cetakan yang demikian banyak bervariasi menurut industriawan grafika melengkapi peralatan yang memadai yang berkualitas dan kuantitasnya, serta kesetiaan sumber daya manusianya sebagai penentu keberhasilan produksi. Perencanaan usaha produk grafika. A. Sumber daya material, teknik, dan ide produk grafika. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha produk grafika adalah bahan baku atau material, teknik dan alat, serta keterampilan. Wirausaha produk grafika dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan potensi keterampilan yang ada di masing-masing daerah tersebut. Bahan yang dibutuhkan untuk produk grafika adalah bidang datar yang akan dicetak, pewarna dan alat. Alat cetak yang dibutuhkan tergantung pada teknik cetak yang akan dipakai. Ada 5 jenis teknik cetak berdasarkan prinsipnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cetak tinggi. Cetak tinggi atau juga dikenal dengan nama cetak timbul adalah cara membuat acuan cetak dengan membentuk gambar pada permukaan media cetak secara timbul. Contoh yang paling sederhana adalah stempel atau cap. Media yang paling banyak digunakan untuk melakukan cetak tinggi antara lain kayu lapis atau triplek, hardboard, metal, karet, dan papan kayu. Teknik ini telah dikenal oleh orang Koptia di Mesir pada abad 14 Masehi. Yang kedua, cetak dalam. Teknik cetak dalam adalah salah satu teknik seni grafis dengan menggunakan acuan cetak dari logam tembaga. Teknik pembuatan cetak dalam
yaitu dengan ditoreh atau digores langsung. Ada pula yang menggunakan larutan senyawa asam nitrit yang bersifat korosif terhadap logam tembaga. Yang ketiga, cetak datar. Pada jenis cetak datar, bidang pencetak atau bidang acuan cetak berupa permukaan datar yang memiliki dua jenis lapisan permukaan, satu jenis lapisan mengikat tinta, sedangkan satu jenis lapisan lainnya tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bidang pencetak atau acuan cetak. Gambar uang dihasilkan berupa gambar kebalikan dari bidang cetak. Contoh barang dari bidang cetak adalah majalah dan koran. Yang keempat, cetak saring. Cetak saring merupakan salah satu teknik cetak yang dikenal dengan nama sablon. Teknik yang digunakan adalah mencetak dengan menggunakan cetakan terbuat dari kasa yang terpasang pada rangka. Kasa ini bersifat elastis, lentur, dan halus. Cetak saring umumnya digunakan dalam pembuatan spanduk, poster, dan juga kaos. Screen yang digunakan untuk menyablon sangat beragam. Hal tersebut terlihat dari segi kualitasnya dengan sifat-sifat yang berbeda. Yang kelima, cetak digital. Cetak digital adalah cetak secara send to print berpusat pada perintah data dari komputer. Cetak digital adalah sebuah teknologi cetak modern yang memungkinkan lebih sedikit penggunaan tenaga kerja karena sebuah teknologi yang sudah canggih hingga beberapa teknis kerja dapat dilakukan oleh komponen mesin cetak tersebut. Saat ini, contoh produk digital adalah baliho yang menggunakan media MMT, banner, poster, bahkan cetak-cetak full color. Namun biasanya cetak digital tidak terlalu dalam atau daripada cetak offset. Perancangan dan produksi grafika. Yang pertama, perancangan produk grafika yang terdiri dari A. Identifikasi masalah, B. Mencari solusi dan curah pendapat, C. Rasionalisasi, dan yang kedua, produksi produk grafika. Pada tahap perancangan dilanjutkan dengan tahap produksi grafika. Kelancaran produksi ditentukan pula oleh cara kerja yang memperhatikan K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan alat, bahan, dan proses produksi yang digunakan. Yang ketiga, kemasan produk grafika. Untuk kemasan, produk berfungsi untuk melindungi kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari lokasi produksi hingga sampai ke konsumen. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Perhitungan biaya produksi produk grafika. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang termasuk ke dalam biaya overhead yaitu selain biaya bahan baku dan biaya tenaga yang dilakukan untuk mendukung proses produksi. Pemesanan langsung produk grafika adalah promosi dan penjualan yang dilakukan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Pemesanan produk grafika dapat dilakukan dengan cara order atau pemesan.